Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan prosedur, fungsi, habis itu fungsi menggunakan parameter dan fungsi tidak menggunakan parameter serta di sini saya akan coba untuk menjelaskan juga apa itu namanya array beserta pendeklarasian dari semua yang saya sebutkan sebelumnya, dan juga saya akan menjelaskan apa itu pointer beserta pendeklarasiannya di aplikasi depc++. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu prosedur. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi. Bisa juga kita sebut suatu fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Mungkin buat teman-teman yang belum memahami mengenai fungsi dan prosedur, sebenarnya tanpa kita sadari, saat kita membuat program bahkan yang paling sederhana di C++ ini ataupun bahasa pemrograman Java misalnya, itu sudah menerapkan fungsi pada program yang dibuat. Contohnya seperti ini untuk pembuatan prosedur dan fungsi. Di sini saya akan coba mendeklarasikannya di aplikasi depc++. Yang pertama kita buat seperti ini, include, habis itu conio.h, kita enter, baru kita buat include lagi, baru sini kita buat iostream. Terus kita buat di sini using namespace std, baru sini kita buat int main, buka tutup kurung, habis itu kurung kurawal, kita enter. Nah, di sini dia sudah membentuk pendeklarasian dari sebuah fungsi dan prosedur. Untuk fungsinya itu sendiri, ini dia fungsinya in main ini, sedangkan prosedurnya ini susunannya semua. Itu prosedurnya. Dan untuk hasilnya bisa kita tekan di sini menu execute atau complete dan rar, atau bisa kita tekan langsung di keyboard kita F11. Dia menghasilkan seperti ini tampilannya. Nah, dia seperti ini tampilan hasil dari output untuk prosedur dan fungsi. Nah, dan untuk pengertian fungsi itu sendiri ialah sekumpulan instruksi yang dikelompokkan menjadi satu, berdiri sendiri, yang mana akan menyelesaikan suatu pekerjaan yang akan kita buat. Fungsi terdiri dari dua jenis, yakni fungsi built-in, fungsi user define. Perbedaan prosedur dan fungsi pada dasar tidak ada perbedaan yang begitu signifikan antar prosedur dan fungsi. Keduanya merupakan sebuah subprogram yang dapat mengerjakan tugas tertentu, namun jika dicermati, fungsi bisa dideklarasikan dengan menggunakan tipe data, misalnya int penjumlahan. Fungsi tersebut wajib menghasilkan nilai balik atau return value, sementara untuk prosedur dideklarasikan biasanya dengan tipe void. Tipe void itu sendiri salah satu jenis tipe data yang tidak berarti apa-apa. Apabila kita buat di penggorengan tuh ya tidak mempunyai nilai balik karena tipe void bersifat valueless, maka pada saat pendeklarasian prosedur tidak menyebutkan tipe void pun tidak masalah. Untuk pendeklarasiannya seperti ini saya buat. Ini kita buat in main. Ini kita hapus dulu. Yang bawahnya juga kurung kurawalnya kita di sini kita buat using namespace tadi, ini kita enter dulu biar ada jaraknya. Baru sini kita enter lagi, kita buat sini int a sama dengan kita kasih nilainya 2, titik koma jangan lupa agar kodenya terbaca. Habis itu yang untuk b nya kita kasih nilai 3, titik koma lagi. Habis itu di bawahnya void penjumlahan, buka kurung, habis itu enter, buka kurung kurawal, kita enter lagi. Di sini int hasil sama dengan a tambah b, titik koma jangan lupa, habis itu ketik cout.
itu hasil, titik koma lagi. Habis itu di sini kita enter bawahnya, ini kita enter lagi, kita buat di sini in main, buka tutup kurung, kurung kurawal, kita enter di sini penjumlahan, buka tutup kurung, titik koma, habis itu get, buka tutup kurung lagi, habis itu di sini kita koma, habis itu kita tekan, kita runkan. Nah, di sini menghasilkan nilainya 5. Kalau misalnya di sini di int hasil ini kita buat rubah di sini menjadi kali, maka hasil yang kode deklarasinya tadi pun akan berubah. Di sini 5, jadi di sini 2 kali 3 itu hasilnya 6. Walaupun void penjumlahannya tidak kita buat menjadi perkalian, dia tetap mengeluarkan hasil nilainya itu sendiri. Sedangkan untuk fungsi yang dengan menggunakan parameter, dia contoh pengkodingannya seperti ini. Ini dihapus dulu. Di sini kita buat using name int penjumlahan, buka tutup kurung int a koma int b. Habis itu jangan lupa di sini kita enter, habis itu buka kurung kurawal, kita enter int hasil sama dengan a ditambah b titik koma, habis itu return hasil. Habis itu di bawah sini kita enter, kita buat int main lagi. Setelah itu buka tutup kurung, di enter, buka tutup kurung kurawal, di sini cout, ini cout penjumlahan, buka tutup kurung 2 3, habis itu ndl nya jangan lupa titik koma, habis itu kita buat sini get, buka tutup kurung, habis itu koma. Nah, kita runkan dulu gimana hasilnya. Dia di sini yang menggunakan parameter itu di int penjumlahan ini tadi. Ini menggunakan parameter. Habis itu kita coba untuk yang tidak menggunakan fungsi yang tidak menggunakan parameter. Dia seperti ini pengkodingannya. Ini kita hapus. Kita buat int x, y titik itu. Baru di sini kita buat int tambah, buka tutup kurung, habis itu kurung kurawal, enter, di sini int p titik koma, int p titik koma, habis itu p sama dengan x ditambah y titik koma. Habis itu ini kita enter, kita buat int main lagi, buka tutup kurung, kita enter, kurung kurawal, ini kita buat int z. Habis itu sini kita buat print, buka tutup tanda petik x sama dengan, baru di sini kita buat titik koma, baru scan, baru buka tutup kurung lagi. Jangan lupa di sini kita buat tanda petik %d
koma, sini kita buat X, habis itu titik koma. Ini karena sama kita kopas saja, nanti kita letak di bawah, kita ubah menjadi X nya menjadi huruf Y. Sini X nya kita ubah lagi menjadi huruf Y, habis itu kita enter, Z sama dengan tambah buka tutup kurung koma, habis itu kita print tanda petik, jangan lupa X ditambah Y sama dengan ini sini, habis itu koma Z. Nah, habis itu kita buat di bawahnya sini get buka tutup kurung, kita apa, habis itu return. Habis itu titik koma. Nah, ini kita coba kita runkan dulu. Di sini ada yang salah, itu kenanya di ini titik komanya kurang. Kita run lagi. Oke, di sini kita langsung mengisi aja. X nilainya 4, Y kita beri nilainya 5. Dia menghasilkan X tambah Y sama dengan 5. Oke, itu hasil untuk tidak menggunakan parameter. Nah, sedangkan untuk sebenarnya tetap menghasilkan output yang sama, hanya menjadi perbedaan adalah contoh yang kedua yang telah saya ketik ini, penjumlahan menggunakan dua parameter, yaitu yang pertama tadi A dan B. Ketika fungsi penjumlahan dipanggil dari fungsi main, maka kita harus memasukkan nilai sesuai dengan parameter pada fungsi tersebut. Di sini saya memasukkan nilai pada parameter pertama 2 dan kemudian 3, kita jalankan jumlah dan menghasilkan jumlah dari penjumlahan tersebut. Kita masuk di sini di pengertian array. Array biasanya bisa disebut dengan larik. Untuk menurut pengertian dari Wikipedia, array merupakan suatu tipe data yang terstruktur yang dapat menyimpan banyak data dengan suatu nama yang sama, yang menempati memori yang berurutan dan dengan tipe data yang sama. Array dapat diakses menggunakan indeksnya. Indeks array dimulai dari 0. Namun ada pula bisa diakses dari indeks bukan 0. Untuk mengakses array biasanya menggunakan perulangan atau sering kita sebutnya dengan looping. Atau bisa dikatakan array digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel, alih-alih mendeklarasikan variabel terpisah untuk setiap nilai. Inisialisasi array di C++. Di dalam pemrograman bahasa C++ terdapat mendeklarasikan variabel array dengan bentuk yang umum seperti berikut. Di sini kita buat aja pendeklarasian seperti ini. Tipe, data nama, baru array. Di sini array biasanya selalu menggunakan kurung siku, di mana di sini kita memasukkan ukuran atau nilainya. Tipe data adalah tipe jenis data yang digunakan pada variabel array tersebut. Bisa berupa karakter string atau sebuah bilangan. Nah, untuk ukuran ini dia bisa berubah string atau nilai atau angka yang akan kita masukkan. Nama array di sini bisa kita gunakan tuh, kita gunakan bebas untuk membuat nama arraynya, namun perlu diperhatikan standar yang baik untuk untuk sebuah variabel array. Ukuran sebuah nilai kapasitas untuk menentukan beberapa space yang disediakan untuk menampung nilai di array tersebut. Contohnya seperti ini. Kita buat int nilai kurung siku. Di sini kita buat nilainya 10.
Atau bisa juga misalnya kita buat di sini 23, 22, 100 ataupun 1000. Ya seperti ini untuk contohnya pendekrasiannya. Habis itu di sini kita untuk mengaksesnya kita bisa membuatnya seperti ini. Include Conio.h include iostream using namespace std titik koma. Habis itu kita enter int main, buka tutup kurung, buka kurung kurawal, kita enter. Di sini kita minta nilainya tuh int nilai sini 5. Terus masukkan jumlahnya. Habis itu kita masukkan angka yang akan kita buat. Misalnya kita akan membuat di sini angka 2, 4, 9, 15, 22. Jangan lupa titik komanya. Habis itu di sini kita buat cout. Cout itu untuk mengeluarkan hasilnya. Kurung siku di sini kita minta nilai 0. Habis itu kita buat di sini NDL untuk mengakhiri prosesnya. Habis itu cout lagi. Nilai, buka kurung kurawal, kita minta nilai 3. Habis itu NDL lagi titik koma. Habis itu kita buat sini get titik koma. Di sini kita akan coba mengerankan hasilnya seperti apa. Di sini mengeluarkan hasilnya itu 2 dan 15, yang dimana nilai 2 ini bisa dibilang itu 0, 4 ini 1, 9 ini 2, 15 ini 3, dan 22 ini 3. Maka hasilnya tadi keluar 2 dan 15. Yang 2 tadi sini 0, 4 ini 1, 9 ini 2, 15 ini 3, dan 22 ini 4. Nah, seperti itu dia untuk menampilkan nilai yang kita inginkan. Dan untuk memunculkan semua nilai yang kita buat, kita di sini perlu menambahkan for in-nya. Di sini kita hapus saja cout ini tadi. Ini kita buat for int i sama dengan 0, i sama dengan 0 titik koma, i kurang dari 5 titik koma, i plus plus. Habis itu buka kurung kurawal, kita enter. Di sini kita buat cout nilai kurung siku i. Habis itu kita akhiri prosesnya dengan NDL. Habis itu di sini tunggu. Di sini habis itu get. Ini udah jadi. Maka dia akan menghasilkan atau mengeluarkan nilai ini tadi 2, 4, 9, 15, dan 22. Nah, ini dia. Nilai yang keluar itu 2, 4, 9, 15, dan 22. Baiklah, untuk yang selanjutnya, di sini saya akan membuat beberapa variabel array seperti nama, status dengan tipe string, dan nilai dengan tipe integer.
Masing-masing saya beri nilai slot 10 space. Dari sini kita dapat ketahui bahwa program ini hanya akan mampu menampung nilai kurang dari atau sama dengan 10 nilai yang dapat ditampung di variabel array tersebut. Ketika user menampilkannya, user akan memasukkan nama dan nilai yang akan dilakukan perulangan berdasarkan jumlah data yang akan kita input. Jika nilai yang dimasukkan kurang dari 50, maka status mahasiswa tersebut tidak lulus. Artinya sistem akan menampilkan data mahasiswa tersebut dan juga status kelulusannya. Di sini saya akan mencoba untuk membuat codingannya. Itu kita mulai yang atas tetap. Using namespace-nya sini kita tambahkan int main untuk pemberian fungsinya. Baru sini buka kurung kurawal int n titik koma. Habis itu kita buat string nama, agar ketika nanti kita memasukkan nama itu kita tidak mengetik satu-satu. Sini kita masukkan jumlah apanya 10, jumlah nilainya. Lebih dari 10 nanti dia tidak akan tertampung lagi di sini. Nah, jika teman-teman minat untuk buat hingga mahasiswanya ada 100, itu dibuat aja 100 sendiri di aplikasi teman-teman ya. Habis itu kita intekan nilainya biar dia tidak error. Di sini kita buat int-nya 10. Habis itu kita cout. Di sini petik kita buat sini masukkan jumlah mahasiswa itu sama dengan titik koma, jangan lupa. Habis itu sini chain itu fungsinya untuk memasukkan dari nilai tadi. Di sini kita buat n titik koma, habis itu cout untuk mengakhirinya. Sini kita buat mdl titik koma. Nah, terus kita buat for int i sama dengan 0 titik koma i kurang dari n titik koma i plus plus. Baru buka kurung kurawal. Di sini kita buat apa lagi? Cout data mahasiswa. Namun di sini saya akan, untuk mempercepat prosesnya, saya langsung di sini akan mempastenya saja. Nanti teman-teman bisa lihat di kolom komentar, nanti di situ akan saya pinkan codingannya. Oke, kita cek dulu satu-satu. Ini di sini pas semua. Oke, kalau udah pas semua langsung kita runkan dulu. Kita execute, kita complete and run. Di sini ada yang salah di pengkodingannya, kita cek dulu. Jadi cout nilai jumlah mahasiswa. Oh, titik komanya hilang. Di sini kita rarkan. Ada yang error lagi apa enggak? Oke, udah, ketika program udah jalan langsung kita masukkan. Di sini saya buat nilai mahasiswa, jumlah mahasiswanya ada 4. Yang pertama kita buat Wawan namanya, nilai UASnya 85. Habis itu Wiwi, kita buat di sini nilai UASnya 80. Habis itu WW, di sini nilai UASnya 90. Yang siswa terakhir kita buat namanya Wawa, nilainya 95. Habis itu kita enter, kita hasilnya seperti ini.
Nah, bagaimana jika nilai mahasiswanya itu di bawah 50 tadi? Kita buat di programannya, kita buat aja jumlah mahasiswanya 1, habis itu nama mahasiswanya Sasa, kita buat nilai UASnya di sini 65 apa 50. Nah, maka dia akan menghasilkan di sini tidak lulus karena tadi diinstruksikan di apanya, di pendeklarasiannya, apabila nilai mahasiswa itu kurang dari 50 maka hasilnya tidak lulus. Oke, untuk array seperti itu. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa array dapat membantu kita untuk membuat dengan satu variabel, namun dapat menampung banyak nilai dengan catatan tipe datanya harus sama. Sehingga kita tidak perlu membuat banyak variabel yang berarti membuat program kita berjalan lebih efektif. Nah, di sini kita lanjut lagi ke pengertian apa itu pointer. Di sini pointer itu sendiri adalah suatu tipe data yang digunakan untuk menunjuk ke suatu data. Variabel pointer adalah variabel yang menunjuk ke alamat tertentu dalam memori yang ditunjukkan oleh variabel lain. Bagaimana cara mendeklarasikan pointer? Seperti ini pendeklarasian pointer. Sini kita ketik ptr var baru cpp. Habis itu kita buat sini pointer dalam kurung kita buat address variabel Oke, maka untuk pendeklarasiannya seperti ini. Ketika di root itu nggak ada hasilnya, dia hanya cuma untuk pendeklarasiannya aja. Nah, sedangkan untuk pointer itu sendiri untuk pendeklarasiannya dia seperti ini. Pendeklarasiannya ini ketika kita execute atau kita run, dia hasilnya tidak seperti kita inginkan. Dia keluar seperti ini ketika di run. Oke, kita lanjut lagi. Apa tipe data dari variabel pointer itu? Itu tidak sama dengan variabel yang alamatnya disimpan. Pointer ke int bukan tipe int. Kita mungkin berpikir tipe data pointer akan disebut sesuatu seperti pointer atau ptr. Pointer untuk void. Sebelum kita lanjutkan untuk melihat pointer di tempat kerja atau di DevC++, kita harus mencatat satu kekhasan tipe data pointer. Biasanya alamat yang kita letakkan di pointer harus sama dengan pointer. Kita tidak bisa tetapkan alamat variabel float ke pointer ke int, misalnya itu seperti ini. Kita buat seperti ini, kita tidak bisa nih untuk membuatnya. Namun ada pengecualian untuk ini. Ada semacam pointer tujuan umum, bisa menunjuk untuk semua tipe data. Ini disebut pointer to void dan didefinisikan seperti ini. Ini untuk pendeklarasiannya. Dia seperti ini pendeklarasiannya. Berikutnya di sini saya menggunakan pointer ke void juga menunjukkan bahwa jika Anda tidak menggunakan void, Anda harus berhati-hati untuk memberikan pointer dengan alamat tipe yang sama dengan pointer. Berikut ini daftar untuk ptr void. Ptr void itu seperti ini. Di sini kita hapus dulu. Kita run. Maka dia menghasilkan seperti ini. Dia tidak ada hasil yang keluar. Kita gunakan coba pointer dan array. Ada hubungan erat antara pointer dan array.
Pada program berikut yang akan saya deklarasikan, Arnold menyediakan ulasan sebagai berikut. Ini pendeklarasiannya saya akan buat. Ini kita runkan dulu. Di sini dia meminta untuk menampilkan nilai yang diminta tadi di sini. Pernyataan tersebut setiap elemen array secara bergantian. Misalnya ketika J adalah 3, ekspresi interarray J mengambil nilai interarray 3 dan mengakses elemen array keempat antarmuka int 52. Outputnya seperti ini. Bagaimana jika kita menggunakan untuk mengurutkan bilangan bulat? Kita menggunakan di sini array dengan deklarasi seperti ini. Kita di sini akan membuatnya. Nanti teman-teman bisa akses nanti di komentar, akan saya pinkan codingannya. Di sini kita akan mengurutkan dari bilangan bulat itu dari nilai ini. Kita mengurutkan dari yang terkecil. Maka dia hasilnya ketika kita run akan seperti ini. Untuk array integer, array demand diinisiasikan nilai yang tidak disortir. Alamat array dan jumlah elemen diteruskan ke fungsi disort. Ini mengurutkan array dan nilai yang diurutkan ini kemudian dicetak. Maka hasil outputnya seperti ini. Dia diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, yakni dari 11, 19, 28, 37, 49, 57, 62, 65, 84, dan 91. Seperti itulah dia untuk pengurutan bilangan bulatnya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Jika ada yang salah, teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar di YouTube saya nanti. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.